Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukri. Khair halukum. Dia bang, alhamdulillah khair. Buka si dulu je dong, Dia bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana hadatal watani wa talbana tuprima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabta'alina wa tarzuqana wa tafadhana wa taghfirana wa jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa anta. Hai, wa taqra bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi wa ulumikum wa ulumi sayyidis salihin fi ad-darain amin ila an qala fasun fi tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma tawadhu'u sallallahu alaihi wasallam ala ulumi mansibi wa rif'ati rutbati fa kana ashaddu an-nasi tawadhu'an wa aqalluhum kibra. وحسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا فاختار أن يكون نبيا عبدا فقال إسرافيل عند ذلك فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تشق عنه الأرض وأول شافع. وبه قال حدثنا أبو الوليد بن العواد الفقيه رضي الله عنه بقراءة عليه في منزله بقطبة سنة 700 قال حدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا ابن عبد المؤمن قال حدثنا ابن الداسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعر عن ابي العنبسي عن ابي العدبسي عن ابي مرزوق عن ابي غالب عن ابي امامه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكلا على عصا فقمنا له فقال لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا فقال انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد وكان يركب الحمار ويردف خلفه ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوه العبد ويجلس بين اصحابه مختلطا بهم حيثما انتهى به المجلس جالسا. وفي حديث عمر رضي الله عنه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعن أنس أن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun wa amma tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam ala ului mansibihi wa rif'ati rutbatihi fakana ashaddan nasi tawadu'an wa adamahum kibran. Qala wa amma tawadu'uhu, adapun tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendah diri, tawaduk itu merendah diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ului mansabihi, meskipun beliau itu mempunyai kedudukan yang tinggi bersamaan dengan ului, yaitu tingginya mansabih jabatannya, wa rif'ati dan tingginya kedudukannya. Fakana asyaddan nas, beliau adalah orang yang paling tawaduk, yang sangat tawaduk. Ini asyaddan nas tawaduan. Wa adamahum kibran, dan orang yang paling tidak mempunyai sedikit pun rasa sombong atau angkuh. Jadi dalam segi tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau itu mempunyai kedudukan yang tinggi, ala ului mansibihi wa rif'ati darajatihi, dan tingginya martabat beliau. Beliau adalah seorang yang paling tawaduk dan orang yang tidak mempunyai rasa angkuh atau sombong sedikit pun. Wasbuka annahu khuyyira baina ayyakuna nabiyyan malikan au nabiyan abdan fakhtara ayyakuna nabiyan abdan. Hasbuka, cukup menjadi ilmunya kalian, cukup anda ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuyyira baina ayyakuna nabiyan, beliau itu diberikan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk memilih antara menjadi nabi, nabiyan malikan, nabi sekalian raja, atau nabiyan abdan, atau nabi sekalian seorang hamba. Ini Allah SWT memberikan pilihan kepada Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW itu mau sebagai nabi dan sekaligus menjadi raja, atau nabi dan tetap sebagai seorang hamba. Fakhtara ayyakuna nabiyan abdan. Rasulullah SAW memilih, ini pilihan, itu beliau memilih sebagai seorang nabi dan tetap menjadi hamba. Jadi ketika Rasulullah SAW diberikan pilihan Allah SWT
apakah beliau itu mau jadi apa namanya nabi sekalian terus menjadi raja, yaitu yang punya kekuasaan tinggi seperti raja, atau seorang nabi dan beliau itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu punya makan minum seperti orang hamba, seperti seorang hamba. Beliau itu memilih apa namanya seorang hamba. Yang apa gaya hidupnya? Nabi tetap nabi, tetapi gaya hidupnya apakah beliau itu memilih gaya hidup seperti seorang apa namanya seorang raja yang hidup mewah, semua apa namanya mewah, hidup makan semuanya, atau bentuk hidup seorang hamba yang makan minumnya biasa saja. Beliau itu memilih sebagai seorang hamba, seorang nabi dan apa namanya sebagai bersatu sebagai orang hamba. Ini gaya hidupnya sebagai gaya hidup seorang hamba. Faqalahu Israfil inda dzalika. Israfil, malaikat Israfil apa namanya mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika itu, fa innallaha qad ataka bima tawada'ta lahu annaka sayyidu waladi adama. Sungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada engkau bima tawada'ta lahu, karena engkau tawaduk kepadanya, karena engkau menrendah diri kepada Allah SWT, annaka sayyidu waladi adama, bahwa engkau adalah junjungan semua anak Adam yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dan karena Rasulullah SAW adalah seorang yang tawaduk kepada Allah SWT, makanya Allah SWT memberikan itu balasan dari tawaduknya Rasulullah SAW di dunia ini, bahwa beliau nanti di hari kiamat adalah menjadi sayyidu waladi Adam. Beliau itu menjadi junjungan, menjadi pemimpin, yaitu apa namanya semua anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man tanshaqqu al-ardu anhu, dan orang yang pertama kali bumi pecah, yaitu anhu daripadanya. Maksudnya apa namanya beliau adalah orang yang pertama kali kuburnya itu terbuka untuk menuju kepada mahsyar. Wa awwalu man tanshaqqu al-ardu anhu wa awwalu syafi'in, dan orang yang pertama kali memberikan syafaat. Ini karena tawaduknya Rasulullah SAW, makanya Allah SWT memberikan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau adalah menjadi junjungan anak Adam, dan beliau orang yang pertama kali terbuka kuburnya untuk atau orang yang paling pertama kali keluar dari kuburnya menuju kepada mahsyar, kemudian dan beliau adalah seorang yang pertama kali memberikan syafaat. Qala hadatsana Abu Walid ibn al-Awadi al-Faqih rahimallahu taala bi qiraati alaihi fi manzilihi bi Qurtubah sanata 57 qala hadatsana Abu Walid al-Hafiz qala hadatsana Abu Umar qala hadatsana Abdullah ibnu Abdul Mu'min qala hadatsana Ibnu Dasar qala hadatsana Abu Daud qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah ibn Numairin an Mis'arin an Abil Ambasi an Abil Adabasi. Ini Adabasi, ini Abbas, ini Abdul Samsin al-Adabasi, yaitu Abil Abbas Ibn Samsin, nama orang dulu. An Abi Marzukin an Abi Galibin an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawakkian. Itu hadis ini diriwayatkan oleh Abi Umamah, yaitu apa namanya Rasulullah SAW keluar kepada apa namanya kepada kami, katanya Abi Umamah, mutawakkian ala asa. Beliau itu mutawakki, yaitu apa namanya berpegang kepada asa, kepada apa namanya tongkat, mutawakkian dengan membawa tongkat. Fa kumna lahu, lalu kami berdiri. Jadi ketika Rasulullah SAW datang dengan apa namanya dengan ittika, yaitu dengan berpegang kepada tongkatnya, kami berdiri untuk menyambut beliau. Faqala la taqumu, jangan kamu berdiri. Kama taqumul aajimu, sebagaimana orang-orang ajam itu berdiri. Yu'azzimu ba'duhum ba'dan, sebagaimana orang-orang ajam, sebagaimana orang-orang yang orang asing itu apa namanya berdiri menyambut sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Maksudnya Rasulullah SAW, jangan kau apa namanya samakan saya seperti orang ajam. Jangan samakan saya seperti orang yang non-muslim, yang mereka itu apa namanya mengagumi atau menghormati kepada pemimpinnya, itu sama mereka kalau datang itu apa namanya
disambut dengan berdiri. Ini adalah tawaduk Rasulullah SAW. Wa qala innama ana abdun akulu kama yakul abdu. Karena saya ini adalah seorang hamba. Akulu saya makan kama akul abdu sebagaimana seorang hamba makan. Wa ajlisu kama yajlisul abdu. Dan saya duduk sebagaimana seorang hamba itu duduk. Jadi Rasulullah SAW karena merendahnya, beliau itu menjelaskan kepada hadirin yang ada pada waktu itu bahwa beliau itu tidak ada bedanya dengan seorang hamba, yaitu makan, minum, duduknya semuanya sama. Oleh sebab itu jangan kau hormati saya seperti orang ajam menghormati temannya yang lain dengan berdiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarkabul himar. Rasulullah SAW adalah menunggang al-himar keledai. Wa yardifu khalfahu dan membawa orang, yaitu menjangkung orang di belakangnya. Wa yaudu al-masakina. Rasulullah SAW itu ziarah yaudu, yaitu ziarah mendatangi orang-orang miskin. Yaitu beliau itu mendatangi, yaitu ziarah kepada sahabatnya yang miskin. Wa jalisul fuqara. Beliau itu duduk sama orang-orang fakir. Jadi beliau itu tidak tidak membuat batas antara dirinya dan orang-orang fakir miskin. Justru Rasulullah SAW itu beliau duduk bersama orang-orang miskin. Wa yujibu da'watal abdi. Wujub dan wajibu dan mengisi dakwah, yaitu undangan seorang hamba. Jadi kalau beliau itu mendapat undangan hatta dari seorang hamba, yaitu beliau mengisinya. Jadi tidak dakwah itu bukan harus, yaitu dari bukan dari orang tinggi saja, bukan dari pejabat saja, tetapi justru dari hamba pun apabila mereka itu mengirim dakwahan, mengirim undangan kepada Rasulullah SAW menyambutnya. Wajlisu baina ashabihi. Wajlisu. Beliau itu duduk di tengah-tengah sahabatnya. Jadi tidak mengasingkan diri. Beliau tidak membuat batas antara dirinya dengan para sahabat. Mukhtalitan bihim. Mukhtalitan campur dengan mereka. Yaitu di mana mereka duduk, di situ Rasulullah SAW duduk. Qala haitsu mantaha bihi al-majlisu jalasa. Kalau dalam satu majlis Rasulullah SAW terlambat datang, kemudian majlis atau yang di depan sudah terisi, beliau itu duduk di mana saja tempat yang kosong. Jadi tidak harus dia itu melompat ke pundak orang-orang yang datang duluan, kemudian untuk duduk di depan, tidak. Tetapi beliau itu duduk di mana saja tempat yang kosong, walaupun di belakang. Ini adalah tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fi hadisi Umar anhu sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini perlu dihayati atau dicermati sedikit. Karena banyak orang yang menggunakan hadis ini pada bukan tempatnya, atau banyak yang mengartikannya pada bukan artinya yang sebenarnya. Bunyi hadisnya, la tatruni kama atratatin nasara ibna Maryam. Innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan engkau berlebih-lebihan memujiku. Ini la tatruni. Tatruni itu Tatruni itu memuji dengan berlebih-lebihan. Jangan kamu memuji aku dengan secara berlebih-lebihan. Kama atratin nasara ibna Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani, yaitu memuji Ibnu Maryam, yaitu Isa, secara berlebih-lebihan. Yaitu jangan jangan kau memberikan pujian kepada saya berlebih-lebihan. Seperti orang-orang Nasara itu memuji Nabi Isa alaihissalam secara berlebih-lebihan. Tapi apa? Innama ana abdun. Saya ini adalah seorang hamba. Fakulu, maka katakanlah Abdullah wa rasuluhu. Katakanlah bahwa saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi di sini banyak orang salah mengartikan atau salah memahami hadis ini. Bahwa yang dimasukkan ke Rasulullah SAW, jangan engkau memuji aku berlebih-lebihan sampai kau menjadikan saya ini sebagai anak Tuhan. Yaitu orang-orang Nasara. Mereka itu memuji Nabi Isa alaihissalam sampai mereka itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Ini yang tidak boleh. Jadinya itu saja yang tidak boleh. Tapi kalau di bawahnya itu atau selain daripada itu boleh saja. Dengan adalnya
Fakulu Abdullah ini yang apa namanya yang dibantah. Ini yang tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Bahwa akan dikatakan bahwa dia itu Ibnullah. Tidak. Saya ini Abdullah. Saya ini ada Rasulullah SWT. Jadi jangan sampai engkau memuji saya berlebih-lebihan. Sampai engkau mengatakan bahwa saya ini Allah, anak Tuhan. Anak Allah. Tapi katakanlah, yaitu saya ini adalah hamba Allah dan utusannya. Berarti kalau apa namanya di bawah ini pujian, kita menganggap Rasulullah dengan apapun kita memuji Rasulullah SAW. Tapi tidak sampai kita menganggap bahwa Rasulullah SAW itu ada anak Allah seperti Isa, itu boleh. Jadi yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW adalah kita mengatakan bahwa beliau itu adalah anak Allah. Seperti apa namanya orang-orang Nasrani menganggap Isa alaihissalam itu adalah sebagai anak Allah. Ini apa namanya yang banyak kadang-kadang orang salah memahami bahwa jangan sampai apa namanya memuji-muji Rasulullah SAW dengan burda, dengan apa-apa itu katanya tidak boleh. Padahal dalam hadis ini saya jelas bahwa yang tidak diperbolehkan itu adalah memuji Rasulullah SAW sampai kita menaikkan, sampai kita meningkatkan atau sampai kita mengatakan bahwa apa namanya Rasulullah itu adalah Muhammad itu ada anak Allah. Tapi kalau selain itu apa namanya boleh. Tapi banyak orang apa namanya meriwayatkan di sini cuma sepotong-sepotong saja. Dia mengatakan la tatruni kama atartin nasa ibn Maryam bas. Kemudian tidak apa namanya melanjutkan hadisnya. Padahal apa namanya pada akhir hadis ini sangat menentukan sekali arti daripada hadis ini. Yaitu innama ana Abdullah, inna ana abdun. Sungguh saya adalah hamba Allah. Ini jangan kau katakan bahwa sini apa namanya Ibnullah, bukan. Fakulu lagi apa namanya ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Katakanlah saya ini adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi apa namanya banyak orang hanya memotong-motong hadis ini mengatakan la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam saja. Tapi mereka itu tidak apa namanya melanjutkan apa namanya hadis ini. Sehingga apa namanya banyak mereka itu yang salah memahaminya. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu anna imra'atan kana fi akliha syai'un ja'athu faqalat, yaitu anak Anasin. Sayyidina Anas meriwayatkan bahwa ada seorang perempuan kana fi akliha syai'un ja'athu, yaitu ada suatu fi akliha, yaitu apa dalam hatinya, dalam pemikirannya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ja'athu itu datang kepada Rasulullah SAW, ingin menyampaikan sesuatu yang ada dalam hatinya. Faqalat, lalu dia mengatakan innali ilaika hajatan. Dia datang innali, sungguhnya saya mempunyai saya mempunyai apa namanya keperluan kepada engkau ya Rasulullah. Ana innali, sungguhnya bagiku ilaika kepada engkau hajatan. Ini saya mempunyai kebutuhan, saya mempunyai apa namanya hajat kepada engkau. Qala, kemudian apa Rasulullah SAW menjawab, ijlisi ya Umma fulan fi ayyi tariqil Madinah syi'ti ajlis ilaiki. Coba ini apa jawabannya Rasulullah SAW. Jawaban Rasulullah SAW apa? Kalau ijlisi ya Imam fulan, duduklah Ibnu fulan. Ibnu fulan. Fi ayyi tariqil Madinah, di mana saja kau inginkan. Ayo duduk, di mana saja kau tarikan apa namanya di jalan-jalan, di gang-gang di Madinah. Saya akan duduk apa namanya? Saya akan datang duduk bersamamu. Itu apa namanya? Jawaban Rasulullah SAW. Hatta aqdiya hajataki. Sampai saya bisa mengabulkan permintaanmu. Jadi apa namanya Rasulullah SAW mengatakan pada seorang perempuan ini, sudah cari tempat di mana saja engkau mau duduk, saya apa namanya saya akan duduk di sana dan sampai apa yang kau inginkan itu terkabul. Qala fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu apa namanya wanita tadi duduk memilih satu tempat, kemudian Rasulullah SAW duduk juga bersamanya. Ilaiha hatta faragat min hajatiha. Sampai dia itu apa namanya selesai menyampaikan apa yang dia inginkan kepada Rasulullah SAW. Itu maksudnya sampai apa namanya apa yang diinginkan itu dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Qala Anasun kana Rasulullah SAW yarkabul himar. Ini apa namanya menunjukkan tawaduk Rasulullah SAW. Beliau itu apa namanya menunggang himar, keledai. Wa yujibu da'watal abdi, dan mengabulkan undangan seorang hamba. Wa kana yawma bani Quraidah ala himarin maktumin bihablin min lifin alaihi ikapun. Dan pada hari Bani Quraidah, ini bakal terjadi apa namanya di sana penentuan hukum terhadap Bani Quraidah.
Ini beliau itu ala himarin, beliau itu menunggang seekor himar makhtumin bihablin yang diikat dengan tali min lifin dari lif, yaitu dari tali, yaitu tali dari dari daun kurma. Alif yaitu tali. Kemudian ikatannya itu dari tali daun kurma. Alaihi ikapun, yang di atasnya yaitu alaihi, di atasnya itu ada sadel, ada apa namanya pelana, tempat duduk di atas himar yang tadi. Jadi beliau itu sangat pernah sekali, sehingga himar yang beliau tunggang itu adalah yang jadi ikatannya itu tali yang dibuat dari daun kurma. Kemudian apa namanya, hanya di atas pundaknya, di atas punggungnya itu ada sadel. Qala wa kana yud'a ila khubz syair. Wa kana, dan Rasulullah SAW yud'a, yaitu diundang ila khubz syair, untuk ila khubz syair. Ini diundang untuk apa namanya, untuk menghadiri jamuan makan yang terdiri dari roti yang dibuat dari syair. Yaitu syair ini apa namanya, lebih rendah nilainya dari gandum. Karena syair ini, seorang tidak makan syair kecuali dalam keadaan kesulitan, dalam saat pacaklik. Itu sama-sama apa namanya, berbeda sedikit ini dengan gandum, tapi agak keras, kasar. Tapi kalau gandum itulah makanan manusia. Kadang-kadang dalam keadaan yang sulit, yaitu orang-orang di sini makan syair. Rasulullah SAW diundang untuk makan syair, ila khubz syair, diundang untuk apa namanya, untuk apa namanya, ila khubz syair, untuk memakan, itu untuk makan bersama-sama dengan makanan yang terdiri dari syair. Wal ihalati as-sanikhati fayujibu. Dan al-ihalah itu makanan yang hanya apa namanya, yang jadi ininya, yang jadi kuahnya cuma minyak saja. Umpamanya roti, kemudian yang tidak ada yang lain. Hanya apa namanya di minyak, yaitu apa dimakan bersama minyak. Rasulullah SAW fayujibu, semuanya itu beliau apa namanya, beliau hadiri. Yang ini tidak ada yang tidak dihadiri oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa namanya, ketika beliau diundang untuk makan makanan yang terdiri dari syair atau dari makanan yang tidak ada lauknya kecuali hanya minyak saja, cuma apa namanya, mengusap pada minyak saja, Rasulullah SAW hadir. Ini menunjukkan apa namanya, tawaduknya Rasulullah SAW. Qala wa hajja sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji ala rahlin, atas tunggangan rasin. Ala rahlin itu tunggangan rasin yang apa namanya, yang ras, yang apa namanya, yang kumuh. Wa alaihi katifatun. Dan jadi ala rahlin rasin, yaitu beliau itu apa namanya, haji, kemudian menggunakan rahlin, yaitu peralatan yang ada di atas tunggangannya itu adalah terdiri dari peralatan yang sudah kumuh, bukan yang baru, bukan yang berharga. Wa alaihi, dan di atasnya itu ada katifah. Katifah yaitu sehelai pakaian atau sehelai apa namanya, yang di pinggirnya itu ada ada rambu-rambunya seperti sejadah. Ma tusawi, yaitu arba'ata dirhamin. Harganya tidak sampai 4 dirham. Inilah apa namanya, rahal, yaitu apa namanya, pakaian yang dipakaikan kepada tunggangan Rasulullah SAW yang beliau tunggang waktu haji, yaitu apa namanya, nilainya atau harganya tidak sampai 4 dirham. Allahumma ja'alu hajjan. Faqala, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma, ya Allah, ij'alhu, jadikanlah hajjam mabruran, haji yang mabrur. La riya'a fihi wa la sum'ata. Jangan ada niat untuk riya. Jangan ada juga riya untuk sum'ah. Untuk sum'ah itu untuk tersohor. Ingin apa, dikenal sama orang. Karena ada riya, ada bedanya antara riya dengan sum'ah. Kalau riya itu apa namanya, memperlihatkan dirinya kepada orang banyak untuk diketahui bahwa dia melakukan sesuatu. Tapi kalau sum'ah, dia itu apa, melakukan satu pekerjaan, kemudian dia cerita kepada orang lain. Supaya apa namanya, dia diketahui. Itu namanya sum'ah.
Itu sama apa namanya lain dengan riya. Jadi apa menceritakan diri dengan suatu perbuatan yang dengan satu pekerjaan yang apa namanya yang dianggap baik itu adalah namanya sum'ah. Yang kedua-duanya ini adalah yang tidak baik, yang tidak baik. Hada waqad putihat alaihil ardu. Wahada, dan begitulah keadaan Rasulullah SAW seperti yang tadi itu. Setelah itu apa namanya? Qad putihat alaihil ardu. Wa ahda fi haji dzalika mi'ata badanatin. Walamma putihat alaihi Makkah wa dakhalaha bi juyusil muslimin ta'ta'a ala ra'lihi ra'sahu hatta kada yamussu kadimatahu tawadu'an lillahi ta'ala. Begitulah keadaan Rasulullah SAW. Kemudian semua apa namanya bumi, waqad putihat alaihi, sudah ditaklukkan di bawah kekuasaan Rasulullah SAW. Sudah dibukakan baginya semua penjuru bumi. Wa ahda fi hajjihi, dan waktu beliau menunaikan ibadah haji, beliau itu apa namanya menyembelihkan hadi, menyembelihkan binatang hadi mi'ata badanatin. Mi'ata badanatin, itu 100 unta. Dalam keadaan beliau haji dengan menggunakan apa namanya menggunakan arhalun rathun, yaitu pakaian yang sudah kumuh. Tapi pada hajinya beliau itu menyembelih berapa apa namanya 100 unta. Walamma futihat alaihi Makkah, dan ketika kota Makkah itu ditaklukkan, setelah beliau dibukakan atasnya kota Makkah, maksudnya setelah Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Makkah, ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Makkah, dakhalaha bijuyusil muslimin. Beliau itu apa namanya masuk kota Makkah dengan tentara-tentara kaum muslimin. Ta'ta ala rahlihi. Beliau itu menundukkan kepalanya ala rahlihi, di atas tunggangannya. Ra'sahu, menundukkan kepalanya, hatta kada yamussu qadimatahu. Nyaris kepalanya itu akan menyentuh qadimatahu, yaitu apa namanya bagian depan tunggangannya. Karena beliau itu menundukkan muka. Tawadu'an lillahi ta'ala. Karena apa namanya tawadu'nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra'u min tawadu'ihi. Iqra'u min tawadu'ihi.